Harus. Ibu Kos juga harus sehat terus. Jadi sebelum berdiri, Mbak putar 3 kali supaya tidak ada 2 kopi. Betul. Ya. Pak Andi Wahyu, Anda siap? Saya sudah siap, Bu. Oke, siap. Jadi aturan di dalam rangka seminar rancangan ini Anda memaparkan, diberi waktu 10 menit. Jadi isinya hanya latar belakang dan isu-isu yang Anda angkat dan gagasan serta bagaimana implementasi pelaksanaannya. Kemudian setelah itu diberikan kesempatan kepada mentor Mikael untuk memberikan dukungan dan tambahan lain di dalam rangka bisa rancangan saudara. Dan terakhir Pak Penguji, kami serahkan sepenuhnya. Itu saya persilakan Pak Wahyu dengan judul peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat melalui media penyiaran radio pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dari Diskon Info. Iya toh? Iya, Bu. Ya, Pak. Saya persilakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Pak Rian. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Wahyu Tomo dari Dinas Kominfo. Jabatan saya pengawas telekomunikasi dan ini judul rancangan saya, peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat melalui media penyiaran radio pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Langsung ke latar belakang. Ini latar belakangnya diawali dengan pembentukan Kabupaten Morowali Utara itu sendiri pada tanggal 3 Oktober 2013 hasilnya dengan perkembangan, kemajuan dan kebutuhan teknologi informasi atau TIK dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, maka pemerintah daerah telah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal penyebaran dan penyampaian informasi dan komunikasi publik. Maka salah satu sarana yang tersedia itu radio pemerintah daerah atau yang lebih dikenal dengan nama Radio Tepo Asarwa yang berlokasi di Kota Kolonodale. Terus menurut Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2002 mengenai penyiaran, pengertian dari radio penyiaran itu adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Komunikasi radio antar penduduk atau KAP adalah komunikasi radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah mengatasi kebutuhan telekomunikasi dalam hal ini keselamatan negara, jiwa manusia, ketertiban masyarakat, bencana alam, kecelakaan, dan sebagainya. Saat ini hanya ada 2 saluran radio yang eksis, Pak, di Kabupaten Morowali Utara, yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI Sulteng di saluran 97,6 FM dan Radio Tepo Asarawa sendiri di saluran 90,9 FM. Hal ini tentu saja membuat radio ini sendiri merupakan satu-satunya radio lokal masyarakat Morowali Utara dengan jangkauan sinyal yang cukup luas bahkan sampai ke daerah kepulauan sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat di pelosok desa dan kecil sekalipun. Hal ini tentu saja membuat eksistensi radio itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi media pelayanan informasi dan komunikasi publik bagi masyarakat. Berikut ini data dan faktanya. Ini ada foto kantor radionya, terus ini ada surat-surat izin penyiaran, ada juga akte pendirian radio itu sendiri, dan ini dashboard ruang penyiarannya. Terus yang lain ini saya skip saja Pak Adi, gambaran organisasi. Terus ini ada visi misi juga, terus ada struktur organisasi. Ini ada uraian dan tugas jabatan saya, yaitu sebagai pengawas telekomunikasi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik yang berada di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Terus ada untuk uraian jabatan tugas saya sendiri ini ada 6, dan rancangan aktualisasi ini dia sangat berhubungan dengan ini yang poin kelima ini, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, termasuk pengendalian pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warnet dan sejenisnya. Itu hubungan kaitannya dengan tugas jabatan saya. Untuk identifikasi isu sendiri ada 3. Ini ada 3 identifikasi isu yang ada di bidang saya. Yang pertama itu mengenai
banyaknya pihak dari media cetak maupun media online yang datang beramai-ramai sehingga menyebabkan kerumunan di masa pandemi dengan tujuan komplain terkait belum disetujuinya pengajuan proposal kerjasama dengan Kominfo. Yang kedua, minimnya konten yang ada pada media sosial Kominfo. Yang ketiga, kurang optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat melalui media penyiaran radio pemerintah daerah. Terus ini dengan teknik lapisan isu USG, nah, diperoleh perankingan seperti ini sehingga yang menjadi isu utama yang tidak itu adalah kurang optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat melalui media penyiaran radio pemerintah daerah. Untuk dampak jika tidak segera dipecahkan itu adalah yang pertama, pelayanan informasi publik seperti program kerja pemerintah, kegiatan kerja pemerintah, serta informasi pelayanan publik lainnya tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, kurang optimalnya fungsi komunikasi radio terpenduduk itu sendiri sebagai latar belakang dibentuknya radio pemerintah daerah, yang antaranya itu untuk mengatasi kebutuhan telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia, ketertiban masyarakat, bencana alam, kecelakaan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, aset yang cukup besar milik pemerintah daerah ini tidak berfungsi secara optimal sebagai media pelayanan informasi dan komunikasi publik. Terus untuk analisa akar masalahnya dengan fishbowl diagram dari sistem yang pertama kita lihat itu ada belum adanya manajemen yang berjalan dengan baik, dari skill konten yang disediakan masih belum optimal, dari lingkungan itu fasilitas kurang memadai, dan dari supplier itu jumlah SDM belum memadai. Gagasan pemecahan isu, dari isu kurang optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik sendiri diperoleh gagasan atau solusi, yaitu peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dengan 5 kegiatan. Yang pertama, kegiatannya itu melakukan konsultasi dengan mentor dan revisi yang diangkat. Yang kedua, menyelenggarakan rapat registrasi pengurus radio. Yang ketiga, perancangan program online penyiaran. Yang keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun tahapan kegiatannya, untuk kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang pertama, menyampaikan rancangan aktualisasi yang sudah direncanakan, yaitu outputnya memperoleh bimbingan dan saran dari mentor. Yang kedua, mengumpulkan isu yang akan diangkat, itu memperoleh persetujuan dari mentor atas rancangan aktualisasi. Yang ketiga, meminta kritik, saran, dan persetujuan dari mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Itu hasilnya itu adalah dokumentasi dari kegiatan konsultasi. Terus untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, dia ada di agenda 3 manajemen ASN, terus agenda 2 etika publik dan nasionalisme. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, dia berkontribusi pada misi Diskominfo sendiri yang nomor 4. Terus penguatan nilai-nilai organisasinya adalah profesional. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan ini sendiri, dia berada di minggu ketiga bulan Oktober. Untuk yang kegiatan pertama. Terus kegiatan yang kedua, ini tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, rapat restrukturisasi pengurus radio, itu nanti outputnya berita acara atau notulen restrukturisasi pengurus radio. Terus penyampaian visi misi serta program kerja yang akan dilaksanakan, itu nanti outputnya berita acara atau notulen visi misi serta program kerja. Dan yang ketiga, penentuan jadwal tugas operasional sendiri. Terus outputnya ada berita acara, jadwal petugas operasional radio. Untuk berkaitan substansi mata pelatihan itu ada agenda 3 manajemen ASN, terus agenda 2 etika publik, nasionalisme, sila keempat dan sila kelima. Terus untuk kontribusi terhadap visi misi, dia ada pada kontribusi misi Diskominfo yang keempat, poin keempat. Terus untuk penguatan nilai organisasi sendiri dia ada di profesional. Terus untuk kegiatan yang ketiga, perencanaan konten program konten penyiaran. Nah, ini ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama, untuk yang pelaksanaan kegiatan dari kegiatan kedua ini, dia minggu keempat bulan Oktober. Terus untuk tahapan ketiga ini, dia ada 6 tahapan kegiatan. Yang pertama, menemukan ide kreatif serta mempelajari dari berbagai sumber dalam rangka membuat konten yang berkualitas tinggi, edukatif, inovatif, beretika, dan bertanggung jawab. Itu nanti outputnya draft rancangan konten. Terus yang kedua, memaparkan rancangan konten yang sudah dibuat, meminta kritik, saran, serta persetujuan dari
kepala bidang program itu nanti dia outputnya adalah draft rancangan konten yang telah disetujui, dan yang ketiga itu membuat laporan persetujuan pembuatan konten itu nanti dia outputnya itu laporan daftar konten yang akan dibuat. Untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri ini pada minggu pertama di bulan November. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan ada agenda 3 manajemen SN dan Whole of Government, dan ini juga untuk kontribusi terhadap misi organisasi dia ada di perwujudan dari visi Diskominfo sendiri, terus misi Diskominfo sendiri, terus untuk penguatan nilai-nilai organisasi di profesional dan inovatif. Terus lanjut di rancangan yang ketiga masih ke kegiatan ketiga, yang keempat pembuatan konten yang berdasarkan daftar yang telah dibuat. Nah, ini output hasilnya itu dokumentasi foto atau video dari konten yang sifatnya live performance ini dan rekaman suara dari konten yang sifatnya non live performance. Terus ini ada evaluasi terhadap konten yang telah dibuat. Ini draft hasil evaluasi konten, outputnya, dan rapat penentuan jadwal penyiaran konten yang telah dibuat itu nanti dia outputnya berita acara jadwal program penyiaran radio. Lanjut dari keterkaitan tadi, ada agenda 3, ini ke agenda 2, dia ada akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, serta nasionalisme sila keempat. Terus lanjut untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, dia ada di misi poin 2 dan poin 4. Setelah itu kegiatan yang keempat ada, ini untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri dia ada minggu kedua bulan November untuk yang tahapan kegiatan 4 sampai 6 ini. Untuk kegiatan yang keempat sosialisasi kepada masyarakat. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan sosialisasi di media sosial, itu nanti outputnya postingan di media sosial Kominfo dan platform online lainnya. Yang kedua pembuatan stiker, itu outputnya stiker. Yang ketiga pembagian stiker di tempat-tempat umum, itu hasilnya outputnya itu dokumentasi pembagian stiker. Yang keempat ini melakukan sosialisasi melalui kegiatan atau program pemerintah. Ini dia di outputnya itu dokumentasi pembagian stiker pada kegiatan pemerintah yang telah diikuti. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan sendiri untuk kegiatan yang keempat ini ada di agenda 3 pelayanan publik dan government serta manajemen ASN. Terus untuk agenda 2 dia ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi dia berada di misi poin kedua dan poin keempat, dan penguatan nilai-nilai organisasi dia ada di profesional dan integritas. Dan tahapan kegiatan yang terakhir yang kelima yaitu evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Itu ada 3 kegiatan. Yang pertama evaluasi kegiatan penyiaran, itu nanti dia outputnya draft evaluasi kegiatan penyiaran. Terus evaluasi konten yang sudah disiarkan, itu draft evaluasi konten yang sudah disiarkan, dan evaluasi kegiatan sosialisasi itu draft evaluasi kegiatan sosialisasi. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan sendiri dia ada agenda 3 yaitu manajemen ASN, dan agenda 2 akuntabilitas, etika publik. Untuk kontribusi terhadap visi misi sendiri dia ada di misi Diskominfo poin 4, dan penguatan nilai organisasinya itu profesional. Untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri itu ada minggu ke-4 November. Berikut jadwal kegiatannya, bisa dilihat kegiatan pertama itu di minggu ke-3 Oktober, yang kedua ke minggu ke-4 Oktober, yang kegiatan ketiga dari poin 1 sampai 3 itu dia minggu pertama November. Lalu yang 4 sampai 5 ada minggu kedua November, terus kegiatan keempat ada di minggu ketiga November, dan yang terakhir ke-5 dia ada di minggu ke-4 November. Sekian, terima kasih dari saya. Ya, Ibu. terima kasih Pak Andi Wahyu. Kemudian saya persilakan Pak Mikael untuk memberikan penguatan dan informasi lain. Silakan. Ya, assalamualaikum. Salam. Halo ya, silakan Pak. Ya, yang saya hormati moderator sekaligus host Ibu dari Janggola, yang saya hormati penguji Pak Muhammad Rian, yang saya hormati panitia BPSPE Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi kegiatan latar CPNS secara daring ini. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya adalah mentor sekaligus atasan langsung dari Saudara Wahyu yang saat ini sedang mengikuti ujian rancangan
aktualisasi. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Komunikasi Publik yang berada pada bidang komunikasi dan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika daerah Kabupaten Morowali Utara. Salah satu staf saya adalah Pak Wahyu yang menjabat sebagai pengawas telekomunikasi, di mana dalam menjalankan tugas beliau ini bertanggung jawab langsung kepada saya. Di bidang informasi dan komunikasi publik sendiri memiliki dua media, di mana sosial media dikelola oleh seksi informasi publik dan radio dikelola oleh seksi komunikasi publik. Terkait kegiatan aktualisasi dari peserta ini, yakni peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media penyiaran radio, sudah melalui konsultasi dan persetujuan dari saya selaku atasan langsung. Dan kegiatan ini benar-benar sangat berhubungan dengan tugas pokok jabatan dari peserta ini sendiri. Adapun ide gagasan yang peserta paparkan kepada saya membuat saya yakin tujuan kegiatan aktualisasi ini akan memberi solusi dan manfaat serta perubahan dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik itu sendiri. Mungkin itu sedikit pernyataan dari saya dan semoga peserta bisa mengikuti kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak Mikael yang sudah memberikan penguatan. Kemudian saya persilakan Pak Rian. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Anda dari Bejanggola MSI, yang kami hormati Pak Mentor, Pak Mikael. Kemudian di sini ada Pak Rizky dan yang kami banggakan Pak Andi Wahyu Utomo Eskom. Ya Pak. Ini luar biasa peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat melalui media penyiaran radio pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Baik, saya mulai dari latar belakang Pak Andi, ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan. Yang pertama, masukan juga mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, narasikan sedikit saja, kemudian masukan juga Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar. Berikut ada pertanyaan dasar yang ingin kami tanyakan ke Pak Andi Wahyu. Iya Pak. Mengenai peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi publik, kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan. Jadi yang ingin kami tanyakan harapannya atau outputnya, di mana peningkatan pelayanannya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan, karena kegiatannya saya lihat rapat, kemudian sosialisasi, buat stiker, kemudian pertanyaan mendasarnya di mana peningkatan pelayanannya dengan kegiatan yang dilakukan. Oh iya Pak. Terima kasih Pak, saya langsung jawab. Yang untuk peningkatannya sendiri itu ada pada nanti perencanaan konten Pak. Jadi kan konten yang ada saat ini kan dia cuma kayak berita, lalu dia belum ada kayak konten-konten yang kayak edukasi, yang bersifat edukatif begitu, mungkin kayak sejarah sejarah begitu, terus ada juga mungkin kayak informasi teknologi seperti itu. Jadi baik. Jadi peningkatan pelayanan informasi ini kita mainnya di konten berarti. Iya betul Pak. Jadi beratnya pada konten. Baik. Sebelum masuk lanjut ke tabel bantu untuk aktualisasi, yang pertama di halaman 18 mohon diganti dengan kegiatan dengan kedudukan dan peran, itu agenda 3. Berikut terima kasih banyak sudah melakukan analisis Pak Andi, analisisnya bagus sekali. Iya, Pak. Mulai dari APKL sampai dengan Fishbone-nya. Berikut kita akan masuk ke matriks tahapan pelaksanaan kegiatan. Yang kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu. Kegiatan pertama itu masukkan menjadi tahapan kegiatan.
kegiatan besarnya mungkin persiapan pelaksanaan kegiatan seperti itu. Oh, Jadi baik, Pak. konsultasi kepada mentor itu menjadi bagian dari tahapan kegiatan, bukan kegiatan. Oke. Baik, Pak. Terima Berikut, kasih. karena yang Pak Andi sampaikan tadi, peningkatan pelayanannya itu terletak di konten, harusnya konten yang dimasukkan di sini sudah lebih konkret. Pak Andi tidak bicara konten secara luas, tetapi langsung sudah berinci. Saya ingin kontennya seperti ini, sehingga informasi tersampaikan dengan baik dengan masyarakat. Kontennya nanti mau buat podcast dengan mengundang kepala-kepala OPD untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai bantuan rumah sehat atau bantuan tentang informasi tentang vaksinasi. Harusnya sudah bicara-bicara tentang konten sudah. Tidak bicara tentang konten secara besarnya. Sudah langsung menuju. Konkretnya apa? Mau buat konten apa? Itu harusnya yang dituliskan. Menurut saya di dalam kegiatan yang disampaikan di laporan ini sudah konkret ya, konten apa yang ingin dibangun, kaitannya dengan peningkatan pelayanan. Baik, Pak. Jadi atau mau mengundang orang puskesmas, nanti diinformasikan tanggal sekian ada vaksinasi gratis, seperti itu. Atau mau undang orang dari perumahan, nanti diadakan bantuan untuk perumahan layak yang tidak layak huni. Ini dibutuhkan perhatian masyarakat di desa A, B, C, D. Undang dia untuk menjadi narasumber di radio ini, karena radio kan ada 2, seperti itu. Baik, jadi sudah berbicara konkret kontennya, sampaikan baik, di dalam laporan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Berikut kegiatan pembagian stiker, izin Pak Wahyu. Itu kegunaannya untuk apa? Untuk apa nih? Kayak kita sarana promosi gitu, Pak. Jadi artinya kan kita mau mengundang lebih banyak pendengar seperti itu. Kalau menurut saya radio ini adalah tempat sumber informasi, dia tidak butuh lagi sumber informasi yang kalau umpamanya buat stiker. Saya kira pendengar yang lebih efektif ini biasanya pendengar radio itu hanya itu saja. Termasuk saya pendengar radio. Mendapatkan informasi radio itu dari radio biasa. Pasang saja iklan di RRI, biar supaya pendengar RRI ini yang di Morowali Utara tahu juga, ada radionya kita ternyata. Dibanding mau bagi stiker, karena orang tidak suka dengar radio, biar dia sudah dapat stiker, dia tidak dengar radio. Tetapi kalau pendengar radio RRI dikasih tahu, ada radio yang satu, biasa dia kunjungi. Gitu. Kenapa? Karena dia penikmat radio. Baik, Pak. Seperti itu. Nanti kalau menurut saya stiker itu dihilangkan saja, karena nanti kan pembiayaannya ke Pak Andi juga. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Nanti kalau mau pasang iklan di RRI. Karena sesama radio biasanya ada diskon atau bisa saja mungkin gratis karena sesama radio. Baik, Pak. Itu untuk Pak Andi. Yang penekanan saya, Pak Andi nanti di kegiatannya langsung kontennya itu langsung disebutkan mau bikin apa. Baik, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup untuk nilai-nilainya juga sudah kami cek, sudah ada semua, tinggal implementasinya di lapangan dan merubah dari kata konten menjadi kegiatan konkretnya mau bikin apa, konten yang seharusnya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Izin Pak Mentor, nanti Pak Mentor juga yang akan mengawal pelaksanaan ini. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian masukannya, dan mudah-mudahan kita bisa diselesaikan ya Pak Andi. Ada beberapa catatan, jadi sebelum nanti rancangan seminar aktualisasinya selesai, apa perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Pak Rian, saya juga mencatat sini, jadi nanti kita lihat apa disampaikan itu perubahan. Kemudian bagaimana konten, yang penting adalah konten, karena Anda ini mensosialisasikan gitu ya. Baik. Konten apa yang dipakai sebenarnya gitu. Kemudian dari tahapan kegiatan untuk apa kegiatan besar cukup
persiapan kegiatan, yang satu nanti uraiannya baru konsultasi gitu. Saya kira ini memang keinginan dari Pak penguji ini. Oke, terima kasih Pak siapa namanya ini? Andi Wahyu. Andi Wahyu. Pak Andi Wahyu, dan terima kasih Pak mentor yang sudah hadir di sini, dan Pak Mikael. Mudah-mudahan dituntun terus Pak Andi, dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin saya akhiri pemaparan Saudara Wahyu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Pak Mikael. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Mbak siang. Dery. Terima kasih kepada Ibu Coach. Terima kasih juga kepada